Pace bene, masih di mea culpa, masih dengan saya di sini. Kita mau berbicara tentang Judas. Ada yang bertanya, apakah Judas itu masuk surga atau neraka? Oke, saya mau jawab. Jawabannya yang terbaik adalah kita tanya Tuhan. Ya. Kalau yang ditanya adalah kita ini, entah saya tidak sekolah, entah saya tambah SD, SMP, SMA, S1, S2, atau S apapun, kita hanya bisa membuat jawaban spekulatif. Kita hanya bisa berspekulasi bahwa ada pemikiran kita mengatakan dia di surga atau di neraka. Itu adalah logika teologis yang bisa kita buat. Maka apa yang bisa kita perbincangkan tentang Judas? Yang bisa kita perbincangkan adalah beberapa topik yang bisa menjadi refleksi dan bisa kita bawa ke hati masing-masing. Untukku juga, untuk para culprit juga perlu. Mudah-mudahan. Ada 5 topik yang saya mau bahas. Judas Iskariot. Yang pertama, Judas itu salah satu dari 12 rasul. Salah satu dari 12 rasul. Bukan orang yang di pinggir jalan sana yang anonim. Bukan seorang ahli Taurat atau orang Farisi yang selama ini disindir-sindir oleh Yesus. Bukan orang Farisi. Atau bukan pula orang Samaria yang selama ini dipandang miring atau apa. Yang Samaria di mana kita tidak tahu siapa dia. Tetapi dia adalah salah satu dari 12 rasul. What does it mean? Apa artinya? Yang mengkhianati Yesus adalah orang terdekatnya. Yang mengkhianati Yesus adalah yang makan bersama dengan dia. Yang Yesus kemana pergi, para rasul ke situ pergi. Bahkan Judas bukan murid yang sembarangan. Dia bendahara tim. Ya. Kalau kita tarik ke pengalaman kita, yang mengkhianati itu orang-orang terdekat. Anak mengkhianati orang tua. Suami dikhianati oleh istri. Istri dikhianati oleh suami. Pacar. Atau yang satu kos. Ya. Selama ini hilang uang dari laci belajarku. Rupanya setelah buat kamera CCTV atau bagaimana, rupanya teman kos yang selama ini satu kos dengan saya. Yang selama ini ternyata pekerjaanku diubah-ubah, hasilnya ternyata teman sekantorku atau bagaimanapun. Yang iri atau bagaimana. Atau jangan-jangan kita melakukannya. Kadang-kadang kita menjadi Judas untuk yang sehidangan dengan kita. Atau orang lain menjadi Judas yang lain untuk diri kita. So, saya pikir ini lebih menarik untuk kita bahas bahwa orang-orang terdekat itu justru yang memberi cobaan kepada kita. Judas mencium Yesus sebagai sinyalemen, sebagai tanda, itu yang harus kamu tangkap, begitu ya. Mencium Yesus mencium itu tindakan penuh kasih. Tetapi justru tindakan penuh kasih itu yang dipakai oleh Judas untuk mengkhianati Yesus. Kadang orang-orang yang banyak berbicara tentang cinta atau apa, justru itu yang melakukan kekejian juga. Maka selalu dalam permenungan itu, jangan-jangan kita yang berbicara yang baik-baik ini justru melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Yesus. Satu refleksi. Semoga saja kita terus berjuang melawan kelemahan kita, supaya kita tidak hanya mencium Yesus dalam apa yang tampak, tetapi juga mencium Yesus dalam pikiran, dalam hati kita. Ini satu interpretasi personal ya, bahwa mencium Yesus yang dilakukan oleh Judas adalah tindakan hanya tampak indah di mata, tetapi tujuannya untuk memperolok atau malah mengkhianati Yesus. Tindakan penuh cinta, tindakan karitatif yang dilihat oleh orang-orang, kadang justru media untuk melakukan kejahatan. Ada saja yang begitu. Orang-orang yang selama ini kita lihat sebagai pengayom justru pemberi persoalan. Orang-orang terdekat kita yang seharusnya menjadi bapa keluarga itu menjadi beban bagi kita. Seseorang yang harusnya menafkahi kita justru harus kita nafkahi. Bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena dia tidak mau atau yang lain. Seseorang yang harusnya kita pandang sebagai yang merawat kita justru merawat orang lain. Bukan kita yang dirawatnya. Nah, ini saya pikir satu refleksi lain tentang melihat Judas, peristiwa Judas yang berdampak pada kehidupan kita yang nyata.
mencium Yesus. Tindakan itu tampaknya indah, tetapi ada maksud yang buruk di dalamnya. Nah, mengkhianati dilakukan oleh orang terdekat. Tidak mungkin itu ada seorang artis namanya si Anu mengkhianati saya. Tidak mungkin, karena saya dan dia tidak ada urusan, tidak saling kenal. Dia di TV, saya di rumah. Yang mengkhianati kamu adalah orang yang mengenal kamu, yang kamu kenal dan dekat denganmu. Itu yang mengkhianati kan. Mengkhianati artinya melakukan kekejian atau memberikan rasa sakit oleh orang yang selama ini tidak kau duga akan melakukannya, atau tidak sepengetahuanmu melakukan kejahatan padamu, sementara dia selama ini tampak baik di hadapanmu. Mengkhianati. Atau dia ingkar atas janji yang sudah dia buat. Dia sudah berjanji atau berkata, oke, saya akan melakukan kebaikan padamu. Lalu dia ingkar. Sepihak. Ya, di luar dari keinginan dan dugaanmu. Justru orang-orang terdekat kita, sahabat, pacar kalau ada, teman sekos, teman sekelas, teman sekerja, suami atau istri atau anak, anggota keluarga. Ada beberapa cerita, justru musuh terbesar itu adalah sibling, saudara sendiri. Setelah sekian lama, justru saudara sendiri yang mengkhianati, yang selama ini, yang adalah sedarah dengan kita, justru itu musuh terberat kita. Dilakukan oleh orang terdekat. Mengapa Judas sampai mengkhianati? Demi pendapatan, sejumlah uang, sejumlah harta, sejumlah hal menyenangkan, sesuatu yang materialistik. Kadang karena tanah di kampung kita bisa berkelahi, karena jabatan kita bisa berkelahi, membuat pengkhianatan. Karena persaingan mendapatkan status atau mendapatkan pasangan atau mendapatkan kenikmatan. Tadi saya baca di koran, terbaca, saya tidak berniat membaca kriminal, tetapi begitulah berita kriminal itu daya tariknya tinggi. Seorang cucu melukai ya dengan kekerasan, dengan benda tajam neneknya sendiri. Demi, saya lupa demi apa dikatakan, tetapi ada sesuatu yang materialistik. Nah, itu dalam keluarga, dalam relasi rohani kita juga mengkhianati Allah. Allah sudah mencintai kita, tapi kita mengkhianati dia demi keuntungan kita. Sepintas saya berpikir ya, orang yang melakukan mencoba mengintervensi tubuhnya, ya bahasa ini terlalu tinggi atau bagaimana, untuk mencoba mengotak-atik tubuhnya hanya demi kesenangannya sendiri, padahal Allah sudah memberi dia ini. Bukan karena cacat, ya, katakanlah ada kekurangan di sana sini, tidak normal sehingga harus dioperasi. Bukan karena itu, tapi hanya karena ingin sedikit lebih menarik menurut kita, sehingga kita operasi plastik atau apa. Demi itu kita mengkhianati karya kasih Allah dalam diri kita. Yang terakhir, Judas memilih sendiri jalan kebinasaan. Memilih sendiri dengan bebas. Kalau dalam visualisasi di film The Passion of Christ, Judas itu menggantung dirinya sendiri. Opsio fundamental. Apa ini opsio fundamental? Ada cita-cita terbesar yang kita miliki, yang paling mendasar. Dua ini bentuknya. Apakah saya mau menyembah Allah dan mengikuti ajaran kasih-Nya, atau saya mau mendewakan diri sendiri dan hal-hal materialistik, mendewakan ciptaan dan diri sendiri. Nah, Judas membiarkan dirinya sendiri secara sadar mengambil tali, katakanlah ini visualisasi ya, lalu mengikatnya di pohon, lalu memutuskan untuk menggantung dirinya sendiri. Dia memilih sendiri jalan kebinasaannya. Petrus mengkhianati Yesus. Thomas meragukan kebangkitan Yesus. Ada rasul lain yang ingin mencari
keuntungan dengan mengikut Yesus dengan meminta duduk di sebelah kanannya, tetapi mereka tetap menjadi rasul, merasa berdosa atas kesalahannya, dan terus menjadi rasul. Judas berbuat salah menjual Yesus, tetapi akhirnya memilih sendiri jalan kebinasaannya. Dia dengan sadar memilih untuk pergi dari Allah. Maka kita bisa melihat sendiri apakah kita setelah melakukan kesalahan lalu memilih sendiri jalan kebinasaan kita, atau kita kembali kepadanya untuk minta tolong, lemah sekali saya ini, banyak kekuranganku, tidak setia, dan seterusnya. Satu refleksi, satu permenungan untuk kita tentang dan dari peristiwa Judas. Pace bene.